Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami satu-satunya. Kami bersyukur karena pagi ini kami mendapatkan kesempatan lagi untuk mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami tentang firman-Mu ini, membawa kami makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan dan melaksanakan tanggung jawab kami. Kiranya dalam menjelaskan firman-Mu, hamba-Mu dan kami sekalian sama-sama bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan-Mu. Pimpin setiap perkataan maupun setiap pernyataan agar memiliki dasar yang teguh, pengertian yang baik, dan penerapan yang tepat. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, kami mohon kemurahan hati-Mu. Inilah doa, permohonan, permintaan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan kebenaran-Mu. Amin. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk Ibu Bapak sekalian, diambil dari satu ayat yang berkaitan dengan providensia, dari surat Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang saya mau bergarisbawahi adalah Allah turut bekerja. Di dalam realitas iman kita, ada hal yang paradoks, yang sulit kita mengerti karena kapasitas kita terbatas, yaitu Allah yang transenden, yang maha, yang melampaui pikiran kita, pengalaman kita, pengertian kita. Juga Allah yang imanen, yang hadir, yang bekerja, yang berkarya di dalam hidup kita. Juga Allah yang sangat personal, sehingga mau berbicara kepada kita ciptaannya, mau menyampaikan visinya, maksudnya, rencananya kepada kita, tetapi sekaligus Allah yang mutlak. Jadi paradoks ini yang membuat kita sulit untuk menemukan titiknya di mana supaya kita bisa ngerti. Ketika kita berbicara tentang Allah yang maha, kita begitu gentar, berlutut, sujud, sehingga kita tidak bisa menengadah kepadanya karena begitu agungnya Dia, seibarat raja yang berotoritas dan punya kekuatan dan kuasa. Tetapi ketika kita mengerti bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang imanen, yang menjumpai Adam ketika jatuh, yang berbicara kepada Adam ketika dia mengatakan bahwa tidak baik seorang diri saja, ketika berjumpa dengan Kain, berbicara dengan Kain, berbicara dengan juga Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan berbicara kepada seluruh umat Israel. Allah yang hadir dalam sejarah ini tidak mudah dimengerti karena ada konsep bahwa Allah di sana jauh, Allah yang tak mungkin datang ke karya ciptaannya. Tetapi Alkitab menggambarkan Allah yang paradoks. Memang kita memuji dan mengagungkan dan membesarkan namanya, tetapi juga Dia secara langsung berinisiatif, berinteraksi dengan kita. Nah, di dalam konteks itulah kata yang paling penting
berkaitan dengan ketetapannya. Karena di dalam ketetapannya yang tunggal, yang satu kesatuan, bahwa Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak berhenti di menciptakan, tetapi Allah memelihara. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 awal, maka selesailah semua karya ciptaannya, dan Tuhan mengatakan bahwa berhentilah dia dari penciptaan. Tetapi bukan berarti dia berhenti menerapkan bagian yang penting di dalam melanjutkan penciptaan, namanya providensia. Nah, providensia ini memang tidak mudah dimengerti karena kita merasa bahwa Tuhan tidak ikut campur dalam urusan-urusan yang remeh-temeh, yang perintilan, yang kecil-kecil, tapi urusan yang besar-besar juga Tuhan saja yang campur, itu urusan seperti itu. Tetapi tidak demikian sebenarnya. Semua urusan yang ada di dalam karya penciptaannya, karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan satu sistem kehidupan yang sangat mekanis dan sekaligus dinamis. Mekanis dan dinamis ini ada di dalam sistem kehidupan alam semesta. Bagaimana bumi berputar mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi, itu mekanis. Tetapi saat yang sama juga adalah dinamis, karena perputaran tidak bisa kita katakan stuck, hanya begitu modelnya. Dia akan mengalami sebuah perputaran yang dinamis di tengah-tengah mekanis yang ada. Begitu juga hidup kita. Kalau kita perhatikan sistem kehidupan kita individu, kita juga punya pengaturan yang mekanis. Mekanis dari hal-hal penggunaan panca indera kita, melihat, mendengar, merasa, berbuat dan bertindak, tetapi sekaligus juga dinamis. Kita bisa menggunakannya kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi fleksibilitas daripada sistem kehidupan yang Tuhan ciptakan di dalam seluruh karya ciptaannya ini bagian dari providensia Allah. Ada orang yang kelihatannya memang diberikan Tuhan suatu kenyataan di dalam pernikahan, belum diberikan karunia anak. Tapi ada orang yang tidak diberkati dalam pernikahan, melakukan hal yang buruk, tapi diberkati anak. Ini kan menjadi sesuatu yang mekanis, tetapi juga dinamis. Kesulitan besarnya adalah kita maunya kalau urutan-urutan ini kita penuhi, maka otomatis ini terjadi. Ternyata tidak demikian. Sistem kehidupan kita yang diciptakan Tuhan, dipelihara Tuhan, itu memiliki sebuah sifat yang dinamis dan fleksibel, tanpa mengurangi mekanisme yang ada dalam hukum alam, hukum moral, maupun hukum ilahi. Nah, itu karya penciptaan. Nah, providensia Allah masuk ke dalam tataran titik pertemuan antara yang maha tinggi dan yang dekat dengan kita. Maka ketika kita berdoa dan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan mendekatkan dirinya kepada kita dan kita diminta untuk memanggilnya Bapa. Padahal dia maha tinggi. Jadi dia melampaui Bapa sebenarnya bagi ciptaannya. Tapi dia tarik kita untuk menjadi anaknya. Kita memanggilnya Bapa. Dan antara providensia yang kita mau sampaikan, Allah yang maha tinggi dan kita yang di sini, dia intervensi kepada kita, dia mengatur kehidupan kita, dia mengendalikan semua sistem kehidupan kita secara dinamis dan fleksibel. Itu ada satu kekuatan yang membuat ini tidak bersetegangan, yaitu Kristus. Maka Kristus ketika hadir di atas bumi ini, dia mengajarkan murid-muridnya untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah melaluinya, melalui kehidupannya, melalui kesengsaraan dan penderitaannya, dan melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga kita bisa di dalam Kristus, dimungkinkan kita untuk ditarik, bisa berinteraksi dengan Yang Maha Kuasa di dalam kapasitas kita sebagai yang terbatas. Ini menjadi hal yang memang rumit, tetapi kenyataannya seperti itu. Belum lagi kaitannya dengan dia yang personal, punya emosi, punya kehendak, punya pikiran, menerapkan emosinya, menerapkan kebebasannya. Tetapi kita juga tahu bahwa dia mutlak. Jika A katanya A tidak bisa diganggu-gugat. Jika B katanya B tidak bisa diganggu-gugat. Itu absolut. Tapi sekaligus dia personal, dia bisa mau mendengarkan keluhan kita. Bahkan orang Israel yang 430 tahun atau 400 tahun pasca dia tidak lagi dipimpin oleh Yusuf di Mesir, diperbudak, keluhan-keluhan, kegundagulanaan daripada orang-orang Israel selama 400 tahun itu sebagai bangsa yang diperbudak, itu sampai ke telinga Tuhan. Artinya Tuhan juga mendengar
mendengar keluhan-keluhan dari orang Israel. Walaupun lama sekali kelihatannya mendengar karena lebih kurang 10 generasi. Tetapi Tuhan mengetahui itu dan mendengar. Jadi ada personalitasnya Tuhan yang diperankan oleh Tuhan sendiri, dikerjakan oleh Tuhan sendiri, mendengar keluhan, mendengar perhatian kita, mendengar permohonan kita, tapi sekaligus jika ya mutlak. Ini kan ketegangan terjadi. Kalau bolehlah Tuhan, cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau boleh, ini kan permintaan yang bebas. Sama seperti kita, kalau bolehlah Tuhan, pergumulan, persoalan-persoalanku seperti ini. Selesai. Kalau bolehlah Tuhan, pemerintahan kami maunya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Kalau bolehlah Tuhan, bangsa ini, umat ini, hidupku ini sejahtera. Itu kan suatu permintaan yang personal, yang sangat manusiawi, sadar betul akan itu. Tapi Tuhan mengatakan, ini keputusanku. Nah, ketegangan ini kan gak mudah, sangat tidak mudah. Sehingga timbullah di dalam benak kita pemikiran begini, kalau begitu kita nggak tahu hari depan kita gimana. Maka ada lagu yang mengatakan, ku tak tahu hari depanku. Kenapa tidak tahu hari depannya? Karena memang apa langkah next berikutnya? Kalau saya minta, saya sudah lakukan. Saya sudah lakukan permintaan-permintaan. Bahkan list permintaan saya banyak sekali. Banyak sekali misalnya. Saya minta sehat, saya minta anak-anak saya berhasil, saya minta supaya pekerjaan saya hari ini bisa berhasil dan bagus. Saya minta, banyak permintaan kita. List itu kita sampaikan kepada Tuhan secara personal. Tapi ketika kita sampaikan dalam posisi seperti apa kita? Tuhan menempatkan kita sebagai anaknya, bahkan Kristus mengatakan engkau sahabatku. Tapi di pihak lain, dia adalah yang maha. Di pihak lain, dia yang mutlak. Nggak bisa diganggu gugat ini, kemutlakannya. Kalau ia katanya, pemerintah ini yang jadi presiden, ya jadi presiden. Itu absolut. Tapi untuk memahami sampai ke sana, ada dinamika di dalam percakapan, di dalam kehidupan sehari-hari. Providensia itu tidak mudah dipahami kalau kita belum menyadari Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini kalimat yang paling tidak mudah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa iya kalau saya gagal, kalau saya tidak mencapai yang dirancang kita, itu kebaikan? Apa iya kalau saya punya banyak keturunan atau belum diberikan keturunan, itu mendatangkan kebaikan? Apa iya kalau ada orang yang terus-menerus pekerjaannya itu terus gitu, nggak ada perubahan, apa itu mendatangkan kebaikan baginya? Sulit. Kita memimpikan seperti Yusuf, dijual, jadi budak, jadi napi, langsung lompat menjadi Perdana Menteri, orang pertama di Mesir. Kita mimpi seperti itu. Dan kita punya rancangan kalau saya progres, saya kerja, kinerja saya bagus. Harapan saya punya suatu posisi yang bagus. Kalau saya jaga kesehatan saya makan teratur, pasti saya sehat. Kalau saya mendidik anak ini dan itu, kita berharap anak-anak ini berhasil. Itu semuanya kita bisa tahu bahwa itu hal baik, nggak salah. Tetapi apa iya begitu terus mekanismenya? Kan tidak. Ada orang yang terus berusaha terus luar biasa baiknya, tetap begitu-begitu saja hidupnya. Kemarin saya ketemu teman yang sudah 20 tahun baru bertemu, dan ketika saya tahu nomor teleponnya, saya hubungi dia, kami bicara, dan dia mengatakan ternyata begini ya hidup kita ini. Saya udah pikir waktu kita berpisah itu, saya berharap sudah sampai kepada titik di mana saya nanti pensiun, saya berhasil, anak-anak saya berhasil. Tidak ada kesulitan, pergumulan berat. Tapi kenyataannya tidak. Mendadak istri saya sakit kanker. Anak-anak saya kocar-kacir. Ada yang menikah dengan ini. Sekarang saya sendirian, lonely. Maka kami bercakap-cakap dalam melalui telepon itu hampir 40 menit ya. Menceritakan, curhat dia. Saya bilang, iya ya. Lalu saya kembali kepada ayat ini, saya ingatkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Langsung dia protes. Emang kebaikan yang saya terima? Air mata loh yang saya terima, bukan kebaikan. Gimana kita melihat Tuhan di dalam kesulitan itu bukan air mata, tapi kebaikan Tuhan. Memandang kepada Kristus yang memberikan kebaikan di tengah-tengah ketegangan transendensi imanensi, di tengah-tengah ketegangan kemutlakan dan personalitasnya Tuhan.
Providensia di sana. Kesulitan kita di sana. Ketika kita bilang, saya dilahirkan oleh ibu saya. Iya, ketika pemazmur mengatakan kita di rahim ibu kita ditenun, itu kan providensia Allah. Kita bisa hidup dan sampai sekarang bisa menikmati, itu providensia Allah. Ada Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menopang hidup kita, Tuhan yang memelihara jiwa. Itu semuanya secara kognitif, secara ideologis, secara karakter iman kita, is oke, kita terima. Tapi realitanya, apa iya kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita bilang, ya ini untuk kebaikan. Aku susah ini untuk kebaikan. Kan gak mudah, Bapak Ibu. Sampai kepada titik, sampai ke sana, maka saya senang lagunya Turn Your Eyes Jesus to Jesus. Jadi pandanglah Yesus, memandang Yesus yang mengerti penderitaan dan kesulitan kita. Memandang Yesus yang benar-benar memberikan kepada kita suatu dorongan untuk tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ada orang yang merencanakan ini dan itu, tetapi tidak berhasil. Itu untuk kebaikan. Ada orang yang merencanakan dan ini dan itu, berhasil. Itu untuk kebaikan. Jadi kalau kita bicara ukuran kebaikan yang untuk kita dalam pemeliharaan Tuhan, itu kan sangat fleksibel dan dinamis. Tiap-tiap individu kita. Kenapa si Polan seperti itu ya? Sederhana saja dia, tapi melejit. Kalau kita ukur karakternya, kita ukur kapasitasnya, nggak masuk akal kita bisa sampai sana dia. Tapi kita, ketika kita compare, biasanya kita bandingkan dengan orang itu, wah, harusnya saya di sana. Tidak. Tapi kita kadang-kadang juga memperhatikan, kenapa dia jatuh ya? Bukankah dia punya kapasitas kemampuan yang baik? Kok dia bisa seperti itu? Ayat ini dari Paulus berdasarkan inspirasi Roh Kudus memberikan kepada saya suatu penghiburan. Sekalipun seperti itu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, nggak ada batasan di sana. Karena dia berdaulat, dia berkuasa, dia mengatur, dia menopang, dia memelihara, dia menjaga, dia melakukan interaksi, dan dia berbicara kepada kita. Dan tidak ada yang bisa menghalangi dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan providensi Allah, kita harus tahu bahwa Kristus yang menjadi pusat. Contoh teladan kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah, di dalam memahami providensi Allah, kita juga harus melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita bukan berarti hanya untuk orang-orang percaya. Secara khusus iya, saya, ibu bapak, menerima dan mengalami keselamatan, menikmati Kristus karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah bahwa pemeliharaan Tuhan pun berkaitan dengan karya Roh Kudus memberikan kemampuan bagi orang-orang tertentu, kekuatan bagi pemerintah dan lembaga tertentu untuk menjaga supaya tatanan ini tetap stabil sesuai dengan harapan dan tujuan yang Tuhan kehendaki. Bagaimana bisa begitu? Misalnya sekarang kita tahu Trump sudah menang jadi presiden Amerika yang kesekian. Lawan tandingnya sudah tidak lagi, ya bisa dikatakan sudah bisa menang dikatakan, karena dengan electionnya dia bisa di atas 270 suara, jadi dia bisa dianggap menang, dan semua orang sudah mengatakan. Orang nggak berpikir orang yang sudah usia 78 tahun jadi presiden, berarti kalau dia nanti selesai berarti dia paling tidak 82 tahun. Bagaimana bisa? Kenapa nggak yang muda? Apa nggak ada yang lain? Itu di dalam pemikiran kita, apa dampaknya nanti dengan perang Palestina dengan Israel? Apa dampaknya dengan kehidupan bergereja yang masih waktu itu sampai sekarang kaum pelangi diterima? Ini kan menjadi getar-getir. Para artis mendukung bukan Trump, karena ingin mendukung orang yang mau mendukung kaum pelangi ini bisa eksis. Trump ini sangat luar biasa pergerakannya. Tapi itu untuk mendatangkan kebaikan. Gimana kita menilai itu? Sulit. Kalau kita kembali ke Indonesia, ada Prabowo, ada Gibran. Sama. Kita nggak pikir dia menjadi wakil dan nggak berpikir Prabowo akan mengajukan diri lagi. Tapi kenyataannya. Jadi ketika segala sesuatu Tuhan bekerja, baik yang visible dan invisible, kita hanya bisa lihat hasil. Kita hanya bisa lihat hasil. Prosesnya yang invisible hand, Tuhan gerakkan hati orang, bahkan Tuhan menggerakkan pikiran orang sampai membelok, itu memang bukan ranah kita, otoritas mutlaknya Tuhan. Bagaimana Tuhan menggerakkan, membelokkan hatinya
orang-orang untuk bisa memilih orang yang pernah ada kasus dalam tragedi Mei 1998 dan sebelumnya. How? Bagaimana kita sekarang dalam kehidupan kita, sekarang masuk ke dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ibu bapak punya pengalaman. Berapa banyak doa yang sudah dijawab Tuhan atau belum pernah dicatat? Saya catat. Ini belum dijawab, ini sudah. Belum dijawab, ini sudah. Berapa banyak kita tanda kutip, quote and quote, kecewa dengan doa-doa kita? Kecewa. Tuhan kenapa gini lama sekali gitu. Dan kalau kita menghargai dan memahami Tuhan adalah yang transenden sekaligus imanen, Tuhan adalah yang personal sekaligus mutlak, ada titiknya namanya providensia, dan Kristus dan Roh Kudus menggerakkan itu, kita baru menyadari, iya, itu tuh kebaikanku. Tuhan tidak menjawab atau memberikan jawaban doaku sesuai dengan kemauanku. Tuhan tahu kebutuhanku. Tuhan tahu pengertianku belum sampai batas itu. Berhenti di situ. Tapi kita nggak sanggup loh. Kita nggak sanggup menghadapi itu. Kadang-kadang kita terus terang saja, saya juga begitu, mungkin ibu bapak tidak seperti saya. Kadang-kadang, Tuhan, aku sudah berdoa loh, ini sudah kudoakan 25 tahun, gak ada perubahan, tetap aja begitu makin jauh dari Tuhan orang itu. Gimana ini Tuhan? Katanya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Masa keluhanku gak kau dengar? Apa yang terjadi ketika kita baca kisahnya orang Israel 400 tahun diperbudak, 400 tahun 10 generasi ngeluh bahwa dia diperbudak, baru setelah Musa hadir baru dikeluarkan dari bangsa Mesir. Nunggunya lama banget. Setelah generasi lewat baru ada. Susah loh. Susah memahami, punya kontak langsung tek gitu ke inti yang Tuhan maunya apa. Goalnya Tuhan kan memuliakan dia. Goalnya Tuhan kan kita menikmati dia. Goalnya kan seperti itu. Semua yang diciptakan Tuhan untuk memuliakan dia. Goalnya adalah kita menikmatinya. Kita berharap dengan semua doa, pengharapan, kinerja kita oke. Tapi nggak bisa mekanisme. Nggak bisa. Doa-doa kita nggak bisa mekanisme. Permintaan kita tidak bisa mekanisme. Kalau kita minta A, pasti A dikasih. Belum tentu. Di tengah-tengah permintaan begitu, Tuhan katakan, aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Goalnya kebaikanmu loh. Bukan masa aku sudah baik, sudah memberikan semua. Untukmu loh. Ini gagal, ini tidak terjadi, ini saya berikan semua untuk kebaikanmu. Itu situasi dalam mengerti providensia Allah. Maka jarang orang mengkhotbahkan providensia ini karena sulit memahaminya. Ada misteri di sana. Ada misteri yang kita pikir seperti apa yang kita rancang. Kalau di dalam Ulangan 29 ayat 29, itu suatu ayat yang juga menjadi trigger bagi saya untuk memikirkan kembali. Sebenarnya bagaimana ya situasinya dan kondisinya. Saya bacakan untuk kita sekalian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ada yang tersembunyi. Kita maunya diungkapkan semua. Ku tak tahu hari depanku. Lalu untuk tidak tahu hari depanku sampai ke hari depanku, lagunya muncul lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sambil ragu-ragu sebenarnya. Sambil nggak mantep itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bener nggak ya? Aku dapat jodoh, dapat pasangan, punya anak atau belum punya. Bener nggak itu dipimpin Tuhan? Apakah Tuhan sepertinya kita menganggap Tuhan sebagai sutradara saja? Dia yang buat skenario, dia membuat sebuah bagaimana prolognya, dialognya sampai akhir daripada cerita. Tapi di tengah-tengah itu ada improvisasi dari para pemain, apa begitu? Jangan-jangan kita punya pikiran Tuhan itu hanya sebagai sutradara. Sehingga ya terserahmu lah Tuhan. Pokoknya aku kerjakan bagianku. Kayak pasrah. Tapi sebenarnya nggak mau diatur Tuhan gitu. Ketegangan itu terjadi. Maka penulis Ulangan ini Musa mengatakan, ada yang tersembunyi, yang nggak bisa kita raih, karena dia transenden. Yang dinyatakan itu juga sudah terjadi, baru kita, oh maksud Tuhan begini ya.
Maksud Tuhan COVID itu ada apa? Kita kan sekarang membuat sebuah analisis pemaknaan dari sebuah peristiwa adanya COVID. Maksud Tuhan kalau saya sederhananya, supaya orang memanfaatkan teknologinya digital dalam berbagai aspek. Mulai saat itu semua orang bergegas penemuan manusia ini dioptimalkan, yaitu digital. Sebelumnya, udah ada penemuan itu, bagus ya, hebat loh. Orang bisa bercakap-cakap langsung, nggak terlalu care about that. Tapi sebegitu ada COVID, semua lini, termasuk pernikahan pun memakai online. Baptis pun pakai online. Perjamuan kudus pun pakai online. Ini yang terjadi. Jadi kalau begitu, ada di balik semua peristiwa itu Tuhan bukan hanya menopang, menjaga, kemudian memelihara, tapi dia intervensi. Intervensi, dia kerja. Invisible atau misteriusnya Tuhan bekerja. Dan kita bilang, seperti orang yang menemukan hukum antara berat jenis Archimedes, Eureka, kutemukan. Tuhan menyatakan diri kepadaku. Maka jangan cepat-cepat di dalam segala kehidupan kita mengambil keputusan yang terburu-buru. Jangan cepat-cepat. Apalagi menilai orang. Jangan cepat-cepat. Jangan tergesa-gesa. Kita tidak tahu Tuhan sedang bekerja di sana. Tuhan sedang merendah hari depannya. Who knows? Kita sedang bilang, pastilah seperti itu dia. Gak akan mungkin dia mengalami perubahan. Stop. Yang perlu kita lakukan adalah kita meminta kepada Tuhan ada transformasi, ada perubahan yang baik. Tapi jangan menjudge. Itu makanya kita diminta Tuhan jangan menghakimi orang. Kenapa? Ada misteri yang belum selesai untuk orang itu. Kita mau selesaikan, finishing. Kita mau selesaikan. Jadi kalau saya dan ibu bapak pernah nanti suatu ketika akan mengalami pensiun, jangan kita menganggap itu finish, selesai. Enggak. Belum selesai. Ada misteri di balik itu. Ada sesuatu yang mungkin Tuhan mau katakan kepada kita. Yang kita nggak ngeh. Ngehnya kapan? Elingnya kapan? Sadarnya kapan? Mungkin di-trigger dengan peristiwa sakit, mungkin di-trigger dengan peristiwa yang di sekitar kita, who knows. Tapi Tuhan misteri, masuk. Seperti mimpi Yusuf yang tiba-tiba dia dijual kan. Apa Yusuf pernah berpikir? Mudah-mudahan mimpi ini jadi kenyataan, gimana caranya? Aku rencanakan, aku mau diculik aja dulu. Nggak ada rencana begitu. Pasti semua rencana baik semuanya. Adakah ibu bapak yang merencanakan yang buruk pada diri sendiri? Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Karena di dalam hati kita ada hukum moral. Apa hukum moralnya? Value-nya semua maunya baik-baik saja. Apakah ada rencana kita untuk menipu orang, membohongi orang, berkata yang tidak jujur? Nggak ada. Tapi kenyataannya begitu kita jalani. Oh gitu, kok bisa ya seperti ini ya? Misteri. Jadi 3 hal. Kristus dipandang di dalam segala providensi Allah sebagai tolok ukur, memahami paradoksnya, transenden, imanen, absolut, mutlaknya Allah. Yang kedua, Roh Kudus selalu memberikan kepada kita cara yang terbaik untuk kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Ketiga, ada misteri yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Misteri itu biarlah Tuhan yang jadi. Biarlah kita mengikutinya dengan baik sambil kita berkata, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Mari kita berdoa. Bapa, memang dengan iman dan berdasarkan firman, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami manusia maupun secara individu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami umat-Mu, milik kepunyaan-Mu. Namun, ada kalanya kami membandingkan dan memandang kepada dunia, sehingga kami tidak fokus pada Kristus yang sudah menunjukkan providensianya kepada kami. Kami juga seringkali abai dengan pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk selalu bersandar kepadamu. Ya Bapa, walaupun banyak misteri di dalam hidup kami yang tak bisa kami ceritakan, apa yang kami doakan seringkali salah, bahkan hanya untuk kepentingan sesaat. Ampuni kami Tuhan,
tidak mengenal Engkau yang memprovide kami setiap hari. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami hanya mengandalkan rancangan dan rencana kami, seolah-olah Tuhan tidak peduli dan tidak perhatikan kami. Ampuni kami Tuhan, kami punya rancangan seolah-olah yang terbaik, padahal Engkau sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kami masing-masing. Ya Tuhan, kasihanilah kami, tuntunlah kami tiap-tiap hari, agar menikmati pemeliharaanmu dalam suka maupun duka, dalam senang maupun susah, dalam segala pencapaian maupun kegagalan, dalam sehat maupun sakit. Ya Tuhan, berilah kepada kami penghiburan-Mu itu, dan kami mau Engkau sertai kami. Jangan biarkan kami selalu mengandalkan apa yang kami tahu, kami mengerti, kami alami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan dalam hidup kami. Pimpin dan sertai kami sekalian, umat-Mu, anak-anak-Mu ini. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus yang memelihara hidup kami. Amin.